Berita mengejutkan dari Trump tentang the All President Man atau Kabinet Kementerian dalam administrasinya Trump menunjuk Elon Musk dan Vivek Ramaswamy. Trump itu bisnis banget, pro pengusaha, dan cirinya pengusaha salah satunya adalah meningkatkan sales dan menurunkan biaya sehingga profitnya meningkat. Kabinet Trump berciri dua hal. Kabinetnya yang keluar akan perang dengan Tiongkok dan di dalam akan diefisiensikan. Amerika hanya terdiri dari 15 departemen, sangat efisien. Anggarannya 6,7 triliun dolar. Kalau Indonesia, 48 kementerian dengan anggaran 200 billion dolar, atau Indonesia itu hanya 3% anggaran Amerika. Ini sangat langit dan bumi ukuran budget dan efisiensinya. Dalam pelajaran bernegara, kita banyak harus mencontoh hal yang baik dari manapun. Kali ini, belajarnya adalah tentang efisiensi dan growth pertumbuhan ekonomi. Karena pemerintahan yang lama di Konoha, kita sudah melihat sangat tidak efisien, tidak punya grand design, dan yang mengeksekusi semuanya pejabat politik yang terindikasi memanfaatkan jabatannya untuk kekayaan keluarganya dan koleganya, juga melanggengkan kekuasaan politik. Pertama, kita membahas strategi serangan ke luar negeri Trump yang kita bisa lihat dari daftar jajaran nama-nama yang dapat dipastikan kabinet luar negeri Trump anti Tiongkok dan akan sangat agresif menekan Tiongkok. Dari menteri luar negerinya, NSA atau National Security Advisor-nya, hingga pejabat perbatasan atau Chief of Border Control Department, itu kita bisa melihat pilihannya. State Secretary atau orang nomor 3 dalam jajaran Commander of Chief-nya Amerika atau diistilahkan menteri luar negeri di negara lain, kemungkinan adalah Marco Rubio, senator atau anggota DPD kalau di Indonesia, dari Florida, musuh Trump di tahun 2016 di Florida. Namun sejak saat itu mereka menjadi teman dekat dan menjadi pendukung Trump garis keras. Seseorang yang anti dan sangat agresif menentang Tiongkok, menentang Venezuela, dan menentang Iran. Ditunjuknya Rubio adalah pesan keras ke Tiongkok dan Iran. Untuk NSA, Trump memilih Mike Waltz, seorang congressman dari Florida, anggota DPR kalau di Indonesia, mantan militer berpangkat kolonel yang sangat anti Tiongkok. Mike Waltz adalah ketua hubungan Amerika-India, di mana menjadikan dirinya ketua NSA adalah pesan buat Tiongkok dan juga pesan buat India bahwa Amerika akan pro India ke depannya untuk aliansi ekonomi dan geopolitik dunia di belahan selatan Khatulistiwa, yang ini sangat memprihatinkan bagi Indonesia. Kok nggak Indonesia yang dijadikan atau yang dipom-pom oleh Amerika, malah ke India? Ada lagi yang perlu kita perhatikan, yaitu dipilihnya Duta Besar Amerika untuk PBB. Tokoh ini bukan tokoh sembarangan, seorang wanita bernama Elise Stefanik, seorang anggota Kongres dari New York yang mewakili Amerika di PBB, dan orang ini sangat pro Palestina. Hal ini jelas menunjukkan rencana besar Trump akan pro rakyat Palestina. Hal seperti ini kita harus belajar. Indonesia harus belajar dengan apa yang Trump lakukan untuk Palestina dan untuk meningkatkan ekonomi negaranya. Jelas dan simple. Tidak berdrama politik mengangkat pejabat dari politik yang belum tentu berkapasitas bernegaranya. Kemudian diangkatnya Elon Musk dan Vivek Ramaswamy. Ini seru lagi. Ada sebuah departemen baru di Amerika namanya Department of Government Efficiency. Kalau disingkat sama dengan nama kriptonya Elon, Doge. Departemen ini dipimpin dua orang tech bilioner, yaitu Elon dan Vivek. Tugasnya memotong jalur birokrasi yang rumit dalam kepegawaian dan keputusan pemerintahan, membuang pembiayaan yang berlebihan, dan merestrukturisasi pegawai negeri federal agency. Trump mengatakan Doge ini adalah Manhattan Project of our lifetime, atau proyek luar biasa karena Manhattan Project dulu, yaitu proyek yang mengakhiri Perang Dunia Kedua dengan bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Inilah bom atom yang akan diledakkan di kepegawaian dan sistem birokrasi Amerika. Doge bekerja sebagai advisory di Gedung Putih dan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan juga membedah APBN Amerika yang akan membuat budget Amerika menjadi entrepreneurial style yang setiap uang keluar menghasilkan 2 kali lipat uang masuk. Pertanyaan sekali lagi, mengapa Elon? Karena memang dalam kampanyenya Trump, Elon berkali-kali mengatakan anggaran 6,7 triliun APBN Amerika itu bisa dihemat. Hingga hanya dengan 4,7 triliun dolar saja Amerika bisa menjalankan, alias yang 2 triliun dihemat dari uang pajak masyarakat, sehingga pajak korporasi bisa turun, swasta menjadi tumbuh 2 kali lipat dengan cepat. Ini membuat senang swasta, namun kebijakan ini pasti dibenci pegawai negerinya Amerika. Ciri efisiensi adalah ciri Elon berbisnis. Bayangkan, sewaktu Elon mengambil Twitter, dia memecat 80% karyawan Twitter dan hanya menyisakan 10% orang lama, kemudian ditambah 10% orang baru dipekerjakannya. Yang kita bisa saksikan sekarang, untung besar Twitter atau X.com itu sekarang.
Mendapat informasi seperti begini, kebayang kalau pegawai Pemda tinggal 40%. Yang 60% dipecat semua, yang isinya saudaranya mantan bupati lah, keluarga bupati lah, yang gak ada keterampilannya, yang ngabis-ngabisin anggaran itu. Juga pegawai departemen yang gak ada hubungannya dengan pekerjaan utama seperti office boy, supir, penjaga gedung, satpam, sekretaris, resepsionis. Semua dikurangi, semua dirampingkan. APBN yang anggarannya 60% untuk belanja kepegawaian dan fasilitas ditebas separuhnya aja. Wih, pajak turun, swasta terutama UKM sorak gembira. Ya tapi itu masih ngimpi sih sejauh ini. Peace.